Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami mengenai variabilitas. Adapun anggota kelompok kami, itu saya sendiri, Puspita Sariwati, dan Astika. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian variabilitas. Jadi, variabilitas dalam evolusi. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan keanekaragaman merupakan faktor utama dari evolusi. Kemudian itu ada faktor-faktor keanekaragaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi sekaligus keanekaragaman hayati itu ada 3. Adaptasi, variasi, dan seleksi alam. Yang pertama itu adaptasi. Jadi, adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Kemudian itu variasi. Jadi, variasi ini merupakan suatu hal yang merujuk pada peristiwa genetis yang menyebabkan individu atau kelompok spesies tertentu memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Sehingga variasi menyebabkan semua karakteristik yang ada di dalam kelompok gen suatu spesies bisa muncul dengan beragam cara. Kemudian itu ada seleksi alam. Jadi, seleksi alam ini menyebabkan perubahan pada spesies. Dengan adanya seleksi alam, hanya individu yang unggul dan memiliki karakteristik serta kemampuan yang berbeda dari individu lain yang dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan. Sehingga perubahan tersebut bersama dengan adaptasi yang akan menciptakan perubahan secara genetik dan morfologi sehingga akan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian itu ada faktor-faktor keanekaragaman individu. Jadi, keanekaragaman individu ini mengacu pada keanekaragaman pada tingkat gen. Di mana keanekaragaman tingkat gen mewakili variasi-variasi yang diturunkan dalam populasi dari suatu makhluk hidup, dan semua makhluk hidup dalam satu spesies atau jenis memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, sehingga gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Kemudian itu ada faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Itu ada 2, variasi genetis sebagai bahan dasar evolusi, ada variasi fenotipik dan variasi genotipik, dan mutasi. Jadi, variasi fenotipik ini dalam populasi dapat menyebabkan adanya seleksi reproduksi diferensial antara individu, di mana sebagai keadaan luar dalam waktu pertumbuhan dapat dikenal oleh seleksi natural, dan aksi seleksi natural pada segala macam variasi dapat mengubah susunan suatu populasi dalam rentang waktu yang tidak lama, sehingga variasi yang memang benar-benar fenotipik bukanlah bahan baku dalam evolusi. Kemudian itu variasi genotipik. Jadi, evolusi menyangkut sifat genetis suatu populasi, bukannya sifat-sifat individu. Dimana seperti kita ketahui bahwa alela baru selalu timbul dari adanya variasi, dan sekali terbentuk suatu variasi dari bermacam alela rekombinasi merupakan suatu mekanisme yang memberikan variasi genotipik yang tidak terhingga, sehingga variasi sebagai hasil meiosis dan rekombinasi pada fertilisasi organisme merupakan faktor yang sangat penting. Pindah silang, translokasi, abersi kromosom merupakan rekombinasi. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Astika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
Perkenalkan, nama saya Astika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang variabilitas. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu timbulnya keanekaragaman. Jadi mulai dari salah satu struktur yang paling kecil, yaitu DNA, terdiri dari 4 macam asam nukleat, yaitu ainin A, sintosin S, guaninin, dan timin adalah asam terakhir pada RNA yang diganti oleh urasil. Jadi adanya suatu kode genetik atau lebih belum dapat menerangkan terjadinya keanekaragaman. Jadi keempat macam asam nukleat tadi akan membentuk 20 macam asam amino esensial. Kini diketahui bahwa kombinasi 3 dari 4 macam asam nukleat tadi akan membentuk satu asam amino kombinasi. Dan ini dikenal dengan triplet codon atau kode genetik. Jadi variasi genetik adalah satunya kemungkinan yang dapat menerangkan proses evolusi secara genetis, atau variasi dapat ditimbulkan akibat adanya mutasi. Selanjutnya itu mutasi. Jadi mutasinya adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik sehingga ekspresinya berubah. Terus mutasi ini juga dapat terjadi pada pasangan basah satu ruas DNA, atau bahkan pada kromosom. Jadi perubahan DNA ini dapat menyebabkan perubahan kodon di RNA dan akhirnya menyebabkan perubahan jenis asam nukleat yang disintesiskannya. Jadi pada perubahan protein ini atau enzimnya ini juga dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan fenotip organisme. Selanjutnya itu penggolongan mutasi. Jadi ada dua mutasi substitusi. Jadi suatu mutasi disebut sinonimus jika tidak menyebabkan perubahan apapun pada asam amino yang ditetapkan. Sebaliknya, jika menimbulkan perubahan maka disebut non-sinonim. Jadi dibedakan atas tradisi dan transversal. Transisi adalah perubahan antara anenin dan guanin, atau sintosin dan timin. Sedangkan transversal adalah perubahan antara suatu purin dengan pyrimidin. Selanjutnya itu ada rekombinasi. Jadi ada dua jenis rekombinasi homolog, pindah silang dan konvensi gen. Jadi ribkokal rimbonation melibatkan pertukaran squin homolog atau kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi baru dari squin bersebelahan, dan pada waktu yang sama kedua varian ini melibatkan peristiwa rekombinasi. Sedangkan non-reciprocal ini yaitu rekombinan melibatkan penggantian yang tidak seimbang antara satu squin oleh squin yang lain. Jadi kesimpulan dari materi variabilitas ini terbentuk karena adanya sifat-sifat yang mengalami perubahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya seleksi dalam seleksi alam berdasarkan persamaan maupun perbedaan genetis. Yang kedua, penyebab faktor munculnya keanekaragaman adalah adanya perubahan yang diarahkan oleh seleksi alam. Sifat
benda hidup yang berubah berdasarkan bertambahnya waktu dan adanya struktur DNA. Terus kesimpulan yang ketiga itu yaitu kemampuan organisme untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan tergantung pada adanya variasi genetik dan populasi alam dan variasi genetik yang sebagian dihasilkan oleh mutasi. Jadi mutasi ini terdiri dari mutasi gen dan mutasi kromosom. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.